Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Claudi Cynthia Bella dengan NIM 109250009, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon, Kota Prabu Muli. Saya akan mengerjakan tugas video Bahasa Indonesia tentang pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ernawati. Baik teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang pembelajaran kita yang berjudul Term of Reference atau kerangka acuan kerja. Term of Reference atau kerangka acuan kerja adalah dokumen formal yang digunakan sebagai panduan, batasan, dan referensi resmi untuk suatu proyek, kegiatan, studi, atau penugasan tertentu. Secara sederhana, TOR adalah cetak biru yang menjelaskan apa yang harus dikerjakan, mengapa pekerjaan itu perlu dilakukan, bagaimana pekerjaan itu akan dilaksanakan, siapa yang akan bertanggung jawab, dan kapan akan diselesaikan. TOR dibuat oleh pihak penyelenggara atau pemilik proyek, misalnya manajemen proyek, badan pemerintah atau organisasi, dan diserahkan kepada pihak pelaksana seperti staf internal, kontraktor, dan konsultan. TOR menjadi fondasi utama dalam siklus proyek karena memastikan semua pihak, baik pemberi kerja maupun pelaksana, memiliki pemahaman tunggal mengenai visi dan target yang akan dicapai, sehingga meminimalisir resiko kesalahpahaman dan scope creep atau perluasan ruang lingkup yang tidak terkendali di tengah pelaksanaan. Secara fungsional, TOR adalah alat pengendalian dan evaluasi yang krusial. Setelah pekerjaan dimulai, TOR menjadi standar baku untuk mengukur kemajuan, mengontrol kualitas, dan memastikan pekerjaan tetap berada dalam batasan waktu dan anggaran yang telah disepakati. Dengan demikian, TOR tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga dokumen akuntabilitas dan dasar hukum yang digunakan untuk evaluasi kinerja dan audit setelah proyek selesai. Komponen kunci atau isi TOR yang lengkap umumnya disusun berdasarkan kaidah 5W plus 2H. What, why, who, where, when, how much. Why pertama menjelaskan latar belakang, why kedua maksud dan tujuan, what ruang lingkup, batasan pekerjaan, kegiatan utama, how menjelaskan pendekatan, teknik atau tahapan kerja, wow pelaksanaan dan penanggung jawab, when dan where jadwal dan lokasi, how much anggaran, dan terakhir tips menyusun TOR yang efektif. Pertama, jelas dan spesifik, hindari kata-kata yang ambigu. Yang kedua, fokus pada hasil, tuliskan output dan outcome, bukan hanya daftar aktivitas. Ketiga, tentukan batasan, dan terakhir konsultasi, libatkan pihak pelaksana dan pemangku kepentingan internal dalam penyusunan awal untuk memastikan keselarasan dan realisme. Baik, saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.